Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najia Zara dengan NPM 03561. Mempresentasikan tugas proyek. Pertama, skenario proses bisnis. Gudang distribusi membutuhkan sistem basis data untuk mencatat seluruh kegiatan keluar masuk barang. Sistem harus mampu mengelola data kategori barang, supplier, transaksi masuk, transaksi keluar, serta pengguna atau admin. Barang dikelompokkan ke kategori, dicatat stoknya, dipasok oleh supplier, dan setiap transaksi masuk atau keluar harus direkam oleh pengguna yang bertugas. Relasi antar entitas harus menggambarkan alur operasional keluar barang, menambahkan stok barang, mengurangi stok, dan semua aktivitas harus tercatat oleh admin. Untuk selanjutnya, menentukan entitas, atribut, dan UID. Berdasarkan bisnis proses pada yang didapat pada langkah sebelumnya, selanjutnya melakukan atribut dan UID-nya, termasuk atribut yang mandatori, not null, dan bisa null. Untuk entitas pertama ada kategori. Atributnya ID kategori sebagai primary key dan nama kategori sebagai mandatori. Dan deskripsi ini memiliki sifat opsional. Selanjutnya entitas barang, ini primary key-nya ID barang, dan untuk nama barang, satuan, harga, dan stok memiliki sifat mandatori, artinya harus ada dan tidak boleh null. Selanjutnya entitas supplier. Atributnya ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan kotak sebagai mandatori, dan email ini opsional. Entitas pengguna, atribut ID pengguna ini bersifat primary key, lalu username, password, dan nama lengkap bersifat mandatori. Dan role ini opsional. Selanjutnya entitas transaksi masuk dengan primary key, ID transaksi masuk, dan tanggal masuk ini mandatori harus ada. Opsional, nomor dokumen, dan keterangan. Entitas transaksi keluar. ID transaksi keluar ini primary key, tanggal keluar dan tujuan ini mandatori. Nomor dokumen dan keterangan ini bersifat opsional. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh materi berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Said, dan sini saya akan lanjutkan materi dari proyek kami. Nah, di sini saya akan menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Berdasarkan skenario bisnis yang sudah dipaparkan, pada bagian sebelumnya didapatkan beberapa relasi terjadi antara entitas yang sudah diterapkan untuk memastikan semua relasi terdeteksi, maka digunakan diagram matriks. Diagram matriks akan memuat relasi yang terjadi dalam relasi antara entitas-entitas. Namun relasi dilakukan dua arah, selengkapnya pada diagram matriks berikut. Ini terdapat diagram matriks kategori dimiliki barang. Di barang memiliki kategori. Berikutnya barang dipasok oleh supplier. Berarti di sini supplier memasok barang. Akhirnya barang dicatat dalam transaksi masuk. Jadi transaksi masuk pengguna mencatat barang dicatat dalam transaksi masuk. Berarti transaksi masuk mencatat barang. Berikutnya barang dicatat dalam transaksi keluar. Ya, begitu pula transaksi keluar mencatat barang. Pengguna mencatat transaksi masuk, begitu pula transaksi masuk dicatat oleh pengguna. Pengguna mencatat transaksi keluar, begitu pula transaksi keluar dicatat oleh pengguna. Transaksi masuk mencatat barang, begitu pula
barang dicatat dalam transaksi masuk. Transaksi masuk dicatat oleh pengguna, begitu pula sebaliknya, pengguna mencatat transaksi masuk. Ingat, transaksi keluar mencatat barang, itu pula barang dicatat dalam transaksi keluar. Transaksi keluar dicatat oleh pengguna, berikutnya pengguna mencatat transaksi keluar. Dan berikutnya nomor 4, menentukan optionality dan cardinality. Berdasarkan skenario bisnis, maka didapatkan optionality dan cardinality pada setiap relasi berikut. A. Entitas barang dan entitas kategori. Optionality, setiap barang harus memiliki kategori mandatory, dan setiap kategori dapat memiliki banyak barang opsional. Sedangkan cardinality-nya, setiap barang dimiliki oleh satu kategori, dan setiap kategori dapat memiliki satu atau lebih barang, one to many. Bisa digambarkan pada diagram seperti berikut. Berikutnya, entitas supplier dan entitas transaksi masuk. Optionality, setiap supplier mungkin belum memiliki transaksi masuk opsional, dan setiap transaksi masuk harus memiliki supplier mandatory. Cardinality-nya, setiap supplier dapat muncul dalam banyak transaksi masuk, dan setiap transaksi masuk harus memiliki satu supplier atau one to many. Jika digambarkan hasilnya seperti berikut. Berikutnya, entitas pengguna dan transaksi masuk. Optionality, setiap pengguna mungkin belum memiliki transaksi masuk opsional, dan setiap transaksi masuk harus memiliki pengguna mandatory. Berikutnya, cardinality, setiap pengguna dapat mencatat satu atau lebih transaksi masuk, dan setiap transaksi masuk harus dicatat oleh satu pengguna, one to many. Jika digambarkan hasilnya seperti berikut. Berikutnya, hubungan antara entitas pengguna dan entitas transaksi keluar. Setiap pengguna mungkin belum memiliki transaksi keluar atau opsional, dan setiap transaksi keluar harus memiliki pengguna atau mandatory. Karena setiap pengguna dapat mencatat satu atau lebih transaksi keluar, dan setiap transaksi keluar harus dicatat oleh satu pengguna, one to many. Jadi jika digambarkan hasilnya terjadi seperti berikut. Entitas barang dan entitas masuk. Optionality, setiap barang harus memiliki transaksi masuk dan mandatory, dan setiap transaksi masuk harus memiliki barang mandatory. Karena nanti setiap barang harus memiliki satu atau lebih transaksi masuk, dan setiap transaksi masuk harus memiliki satu atau lebih barang. Itu many to many. Jika digambarkan hasilnya seperti berikut. Berikutnya ada entitas barang dan entitas keluar. Optionality, setiap barang dapat memiliki transaksi keluar opsional, dan setiap transaksi keluar harus memiliki barang mandatory. Cardinality, setiap barang yang dapat memiliki satu atau lebih transaksi keluar, dan setiap transaksi keluar harus memiliki satu atau lebih barang, many to many. Jika digambarkan hasilnya jadi seperti berikut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan, nanti akan dibawakan oleh materi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu melakukan mapping ke diagram tabel data dan presisi. Di sini untuk tabel A mempunyai nama kategori dengan singkatan itu KTG, dengan nama kolom pertama itu ID kategori yang di-set menjadi primary key dan juga mandatory. Untuk tipe datanya itu varchar 2 dengan presisi 6. Dan untuk kolom nama kategori pada tabel kategori itu mempunyai optionality itu mandatory dengan tipe data varchar 2 dengan presisi 25. Untuk deskripsi itu mempunyai optionality yaitu optional tipe data varchar 2 dengan presisi 255. Untuk tabel barang mempunyai singkatan BRNG dengan kolom nama ID barang itu di-set menjadi primary key dengan optionality yaitu mandatory tipe data varchar 2 dengan presisi 6. Nama barang pada tabel barang mempunyai optionality yaitu mandatory tipe data varchar 2 dengan presisi 50. Untuk satuan itu di-set menjadi mandatory tipe data number dengan presisi 20. Begitu juga dengan harga
stok dan harga dan juga stok. Untuk ID kategori itu mandatori yang merupakan foreign key dari tabel kategori dengan diset menjadi varchar 2 presisi 6. Selanjutnya itu adalah tabel supplier dengan singkatan SPLR dengan nama kolom ID supplier yang diset menjadi primary key yang menjadi mandatory, varchar 2 dengan presisi 6, nama supplier itu mandatory, dengan tipe data varchar 2 dengan presisi 50, alamat yang diset menjadi varchar mandatory, varchar 2 dengan presisi 100. Lanjut untuk pembuatan perintah SQL. Perintah SQL, sini saya akan melakukan contoh untuk pembuatan perintah pada tabel kategori. Dan kategori dengan namanya yaitu nama kolom yaitu ID kategori. Di kategori kedua itu adalah kategori, dan ketiga itu deskripsi. ID kategori mempunyai tipe data varchar 2 dengan presisi 6 dan jangan lupa membuat constraint-nya. Kategori TK set menjadi primary. Untuk nama kategori datanya itu adalah varchar 2 isi 25 dan constraint-nya itu merupakan nama kategori n set menjadi 0. Deskripsi varchar 2 255 constraint deskripsi n set menjadi 0. Table itu untuk pembuatan itu dalam barang itu mempunyai kolom barang harga stok di kategori. ID barang mempunyai tipe data varchar 2 dengan presisi 6. Constraint-nya itu adalah ID kategori PK set menjadi primary key.
culture. Untuk ini jadi operator lanjut untuk barang ini satuan ya. Ini constraint S di tabel kategori diambil dari sekarang dilanjutkan dengan perintah untuk masukkan contoh pada setiap tabel. Yes. Kategori kategori 1
kategori. Nah, terus kedua saya lanjut dulu. Oh, ini lagi ya. Ini sudah terisi. Pembuatan tabel barang sudah selesai. Pembuatan kategori juga sudah selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan untuk pembacaan RD. Saya akan contohkan pada RD di sini, hanya pada RD supplier. Pada tabel supplier ini supplier dapat memiliki lebih dari satu transaksi. Satu supplier harus memiliki lebih dari banyak transaksi dan di sini satu supplier dapat memiliki banyak transaksi dan untuk setiap supplier harus dimiliki oleh satu supplier. Sama halnya seperti pengguna, yang mana satu pengguna dapat mencatat banyak transaksi masuk dan setiap transaksi masuk itu harus dicatat oleh pengguna. Cukup sekian dari saya. Pembacaan RD yang lainnya akan dibahas oleh anggota saya yang lainnya. Oke, baik. Untuk berikutnya akan melakukan pembacaan RD. Nah, jadi di sini itu pengguna dapat mencatat banyak transaksi keluar, sedangkan transaksi keluar ini harus dicatat oleh satu pengguna. Begitu berikutnya transaksi keluar harus dicatat dapat dicatat di banyak transaksi keluar. Sebaliknya, data transaksi keluar harus dicatat di satu transaksi keluar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan materi sebelumnya untuk membaca ERD. Jadi, dari kategori ke barang, kategori
dapat memiliki banyak barang, dan barang itu harus memiliki satu kategori. Dan barang ke detail transaksi masuk itu, barang dapat memiliki banyak detail transaksi masuk, dan detail transaksi masuk harus memiliki satu barang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.